Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nugroho dengan NIM 0532566929. Saya di sini ingin mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini akan menguraikan hasil survei mengenai kesesuaian guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang pertumbuhan dan transformasi kota. Proses perkembangan kota melibatkan dua bentuk dasar, pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan mengacu pada ekspansi fisik, sementara transformasi adalah perubahan berkelanjutan pada bagian-bagian permukiman, perkotaan, dan pedesaan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Transformasi melalui tahapan seperti penetrasi, fungsi baru masuk ke area homogen, invasi fungsi baru lebih besar tapi belum dominan, dominasi perubahan proporsi fungsi, dan suksesi penggantian total fungsi lama ke kota baru. Dampak transformasi guna lahan. Kehidupan sosial. Yang pertama ada kehidupan sosial, perubahan pola interaksi dan komunitas akibat pergeseran fungsi lahan. Kedua ada budaya lokal, erosi atau adaptasi budaya seiring dengan modernisasi dan urbanisasi. Ketiga ada ekologi lingkungan, dampak pada kualitas udara, air, dan keanekaragaman hayati. Keempat ada struktur kota, perubahan tata letak fisik dan hierarki pusat kota. Kelima ada ekonomi masyarakat, pergeseran mata pencarian dan peluang ekonomi bagi penduduk. Pentingnya identifikasi karakteristik guna lahan. Mengingat banyak kegiatan dan guna lahan di perkotaan, identifikasi karakteristik guna lahan sangat diperlukan untuk memudahkan pemantauan proses transformasi. Guna lahan dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu parcel. Kegiatan penduduk dalam memanfaatkan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa blok utama. Yang pertama ada perumahan, kedua komersial, ketiga industri, keempat ruang terbuka hijau, kelima kawasan lindung, dan yang terakhir ada campuran dan lain-lain. Tujuan dan sasaran survei. Tujuan utama mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan serta variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran spesifik. Pertama, identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Terakhir ada identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan dan lingkup kegiatan. Keluaran yang diharapkan suatu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Laporan ini akan menjadi dasar data yang kuat untuk mengambil keputusan dan pengembangan kebijakan tata ruang di masa depan. Lingkup kegiatan. Survei akan dilaksanakan di Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Durasi kegiatan ini adalah selama 1 semester, memastikan cakupan data yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan pelaksanaan kegiatan survei. Pertama, ada pemahaman dan perumusan masalah. Memahami dan merumuskan masalah secara mendalam sebelum survei untuk kelancaran kegiatan. Kedua, ada perumusan kebutuhan data, menentukan jenis dan volume data yang diperlukan untuk mencapai tujuan survei. Ketiga, ada populasi dan sampel, merumuskan populasi target dan metode pengambilan sampel yang komprehensif. Keempat, ada perangkat survei, memilih, menyusun, dan menggunakan instrumen survei yang tepat dan efektif. Kelima, ada penentuan target area, mengidentifikasi dan menerapkan wilayah spesifik di Kota Bandung untuk survei. Keenam, melakukan survei dan etika, melakukan survei dengan mematuhi kode etik dan standar profesionalisme. Ketujuh, ada pengolahan dan tampilan data, mengolah data yang terkumpul dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Yang terakhir, interpretasi data,
melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat untuk menarik kesimpulan awal. Langkah-langkah perorganisasian kegiatan. Yang pertama, organisasi tim, pembentukan tim survei yang solid dan kompeten. Yang kedua, pembuatan proposal kegiatan, menyusun proposal yang jelas dan terperinci. Ketiga, pembahasan kegiatan, diskusi internal dan eksternal untuk menyelaraskan pemahaman. Keempat, ada pola kebutuhan dan jenis data, analisis mendalam tentang data yang dibutuhkan. Kelima, ada mencari data, proses pengumpulan data premier dan sekunder. Keenam, ada perkiraan biaya, estimasi anggaran yang realistis untuk seluruh kegiatan. Yang terakhir, ada pengurusan perizinan, mendapatkan izin dari pihak terkait untuk kelancaran survei. Mengapa identifikasi ini penting untuk Bandung? Dengan data yang akurat, kita dapat mencegah ketidaksesuaian pembangunan, mengurangi dampak negatif transformasi kota, meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan urbanisasi dan pembangunan yang pesat. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan akan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kota, membantu pemerintah dan merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan keberlanjutan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, data komprehensif. Survei ini akan menghasilkan laporan komprehensif tentang guna lahan dan kegiatan Kota Bandung. Dasar perencanaan. Laporan ini menjadi dasar kuat untuk tahap perencanaan kota selanjutnya. Pembangunan berkelanjutan, mendukung terciptanya pembangunan kota yang lebih terencana dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik melalui perencanaan yang matang dan berbasis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.